memang kalau dengan tuju untuk melayani semua sekolah di Palu ini tidak cukup. Benar. Kan data yang saya dapat di sebelum bencana, Iya. sekitar 2017 itu masih ada 400 angkutan umum. Iya. Tapi setelah bencana ternyata yang terdata tinggal 94. Dan data terbaru tahun ini tinggal 45. 40 lebih, iya. Betul. Wah, itu bagaimana nih tanggapan dari Dinas Perhubungan sendiri nih mengenai angkutan umum yang tinggal 45 unit? Misalnya kita sudah tetapkan bahwa kendaraan khusus perempuan ada. Oh iya benar, biar aman supaya kita aman, ya. Benar. Termasuk Iya. ibu juga bisa aman juga untuk naik bus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemerintah Kota Palu. Palu Mantap Bergerak bersama saya Zakia Ramayani. Kali ini pembahasan yang sangat-sangat menarik khususnya buat anak-anak sekolah. Kita akan membahas tentang angkutan umum yang berada di Kota Palu, khususnya bis sekolah dan juga angkot. Sebentar dikit mungkin kita akan bahas tentang angkot. Langsung saja yang akan hadir membahas kali ini tentang tema angkutan umum bersama Bapak Akram Esos MSI selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapin terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di podcast Pemerintah Kota Palu, mau berbagi nih informasi untuk masyarakat. Iya. Dan langsung saja nih kita bahas tentang bis sekolah nih yang paling pertama. Betul. Kan bis sekolah ini baru berapa bulan nih? Sekitar awal Januari tahun ini ya Pak ya? 2022. Tanggal 3 Januari kalau saya tidak salah. Iya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Iya. Diluncurkan bis sekolah sekitar 7 unit Pak ya? Iya. Itu diperuntukkan untuk kemana saja nih rutenya yang kemarin tuh waktu awal di launching? Ya, terima kasih banyak Ibu Saskia. Ibu atau masih Nona ini? Udah ibu sebenarnya. Oh, sudah Ibu. Tapi nggak apa-apa kalau dipanggil Nona ya. Jadi pada tanggal bulan Januari memang ini sudah lama direncanakan. Oh, sudah lama, Iya, Pak, ya? dan ini merupakan salah satu program 53 program Pak Wali Kota. Oke. Kami di Disub itu ada mendapatkan 3 program prioritas Oke. yang harus kami pertanggungjawabkan di 2024 nanti. Ada 3 Pak ya? Ada 3. Yang pertama ini pengelolaan perparkiran, yang kedua moda transportasi, yang ketiga ini yang kita bicarakan ini tentang bis sekolah ini gratis kepada siswa. Ya alhamdulillah kami dari Disub sekalipun dengan keterbatasan armada yang hanya 7, ya itu kami melaunching pada bulan Januari, yang mana Pak Wali Kota sendiri yang launchingnya startnya dari Pantoloan dan Ibu Wakil Wali Kota startnya dari Watu Sampu. Oke, 2 tempat ya. 2 tempat. Nah, ini yang mengakomodir sebetulnya sasarannya kepada keluarga-keluarga kita yang terdampak kemarin itu, yang terdampak dengan bencana. Nah, sehingga kita atas perintah Pak Wali, kita laksanakan itu karena memang itu merupakan satu kebutuhan masyarakat yang harus kita lakukan. Bener, iya. Bener banget ya. Berarti di 2 tempat, di satunya di bagian utara ya, Iya. di bagian Taweli, dan satunya Ibu di bagian Watu Sampu sana ya. Taban juga. Tawan juga. Dan apakah ada kemungkinan Bukan Taban juga, kok Watu Tawan juga? Sampu. Watu Sampu. Kok Tawan juga ke rumah saya tuh ya, di bagian rumah saya Di tuh Watu ya. Sampu. Di Watu Sampu, 2 tempat. Dan memang masyarakat di sana butuh untuk angkutan umum khususnya untuk sekolah, Iya. untuk mereka lebih mudah dan itu gratis Pak ya. Iya. Dan jujur 7 ini pasti tidak cukup Pak ya. Benar sekali. Memang kalau dengan 7 untuk melayani semua sekolah di Palu ini tidak cukup. Benar. Sehingga kami orang bilang kenapa tidak mencoba, dan mencoba pun tidak mengapa. Nah, sehingga kami mencoba itu untuk melakukan. Andaikan ke depan nanti ada persoalan-persoalan di depan, itu yang akan kita laporkan kepada Bapak Wali Kota, kepada Ibu Wakil Wali Kota, bahwa program kami perlunya ini yang perlu penambahan. Misalnya kekurangan supirnya, yaitu terkait dengan upahnya, jasanya. Nah, itu akan kita laporkan terkait dengan bisnya. Sehingga kami sekarang ini tetap berjalan, setiap saat ada laporan setiap saat berapa siswa yang naik di sekolah di bus itu kita melakukan absen. Oh, ini yang hadir. Jadi itu memang harus begitu supaya kita tahu, oh anak ini kenapa dia tidak naik bus, mungkin ada masalahnya, kenapa tidak itu mungkin orang tuanya yang jemput. Itu salah satu langkah-langkah yang kami lakukan. 3 bulan pertama kami melakukan kegiatan ini, kami melakukan edukasi.
edukasi di bus-bus sekolah ini. Yang ada 7 bis, kami melibatkan anak-anak STTD. Nah, di situ kami memberikan edukasi terkait keselamatan berkendaraan. Keselamatan berlalu lintas. Kita perkenalkan dengan mereka bagaimana untuk apa itu zebra cross, apa itu yang disampaikan kepada anak-anak kita yang ada naik di bus itu. Wow, dapat pengetahuan umum. Dapat pengetahuan umum. Yang ini kami akan lakukan lagi nanti nih setelah bulan Juli kami targetnya 3 bulan ke depan kami akan tingkatkan lagi pemahaman anak-anak kita tentang untuk keselamatan berkendaraan. Oke, dan jujur Pak ya, pasti anak-anak yang di kota pun juga pengen nih ya. Iyalah. Benar, karena bukan cuman hanya mungkin dibantu saat kita bersekolah untuk lebih tepat waktu misalnya ya. Iya. Dan orang tua juga jadi lebih aman. Betul. Anak saya nggak kemana-mana nih setelah Iya. pulang sekolah ya. Tapi mereka juga dapat edukasi di dalam sana. Harus. Dan harapan Bapak nih kira-kira dari kan udah 7 bulan berjalan ini Iya. ya. Yang paling banyak keluhan nih di saat bis sekolah itu apa saja tuh dari masyarakat? Yang keluhan dari masyarakat itu sih tidak sangat minim terkait palingan yang kemarin itu memang kebutuhan. Kebutuhan, bahkan ada beberapa sekolah itu berbohong kalau bisa Pak menyurat itu pinginnya itu satu sekolah misalnya di Petobo. Petobo. Ada satu sekolah di sana MTS itu. Mereka pinginnya itu anak sekolah itu satu titik itu dilayani untuk itu. Tapi persoalannya kita ini armada kita belum mencukupi untuk itu, sehingga mobile kami itu tetap pada lajur-lajur yang telah kami tetapkan. Sesuai trayeknya itu Trayek ya Pak? yang ada. Insya Allah nanti ini kan kita masih mencoba, kita lihat nanti program ke depannya apakah di 2003 di 2004 kita tingkatkan lagi busnya untuk karena memang bus ini kan masih perlu kita perbaiki layanannya bagaimana terkait dengan anak-anak kita supaya mereka itu bukan lagi nanti ke depan kita memberikan memberikan sosialisasi hanya terkait dengan berkendaraan, ya tuh anak-anak yang lain, bahkan kita nanti tentang bagaimana itu bahaya narkoba kita akan berikan edukasi lewat jadi media juga nih ya, media edukasi. Ya benar. Itu sebagai media edukasi, sasarannya sebetulnya ke situ. Berarti keluhannya sebenarnya cuman karena tidak cukup karena aja. Tidak cukup karena tidak cukup saja bisnya ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah pemerintah Kota Palu mendapatkan anggaran yang cukup ya, supaya semua anak-anak bisa mendapatkan itu ya, fasilitas yang itu. Wah, ini sangat membantu. Dan selain bis sekolah nih Pak, yang paling menjadi perhatian adalah angkutan umum nih. Iya. Ini kan data yang saya dapat di sebelum bencana, sekitar 2017 itu masih ada 400 angkutan umum. Tapi setelah bencana ternyata yang terdata tinggal 94. Dan data terbaru tahun ini tinggal 45. 40 lebih, iya. Wah, itu bagaimana nih tanggapan dari Dinas Perhubungan sendiri nih mengenai angkutan umum yang tinggal 45 unit? Jadi begini, terkait dengan angkutan umum, untuk pelayanan, kenapa ini di Kota Palu ini belum ada kita mau pakai trayek, ya toh? Iya. Jadi dia naik di kendaraan di bis taksi kayak istilahnya di sini kan? Angkot. Dia bisa melayani satu kota. Iya benar. Insya Allah ini program kami ke depan bahwa kami rencanakan itu ada 40 kendaraan yang akan kita biayai di akhir tahun ini. Dia masuk di perubahan anggaran sehingga untuk melayani satu kota ini, tapi dia dibagi trayeknya. Misalnya Mamboro cukup ke Tawaili Pantoloan. Itu yang kita bagi. Kita sementara susun ini. Namun demikian kami kerjasamakan dengan Perusda, Perusahaan Umum Daerah Kota Palu terkait dengan 40. Ini kan salah satu program yang harus kita dukung bersama, sehingga nanti ke depan di situ pun kita harus edukasi masyarakat. Jadi untuk kendaraan kurang lebih kayak di Jakarta, pengalaman kita di Jakarta. Jadi untuk misalnya kita sudah tetapkan bahwa kendaraan khusus perempuan ada. Oh iya benar, biar aman kita aman, ya. Benar. Termasuk ibu juga bisa aman juga untuk naik bis nanti. Kalau ini yang programnya, dan itu edukasi di dalam juga harus tetap kita lakukan terkait dengan program-program ini, karena program kami itu memang harus mau tidak mau, suka tidak suka. Iya, memang kebutuhan ya. Ya, itu kebutuhan. Dan memang kita kalau merubah wajah Kota Palu, ya ini kan Palu ini kan ibu kota provinsi. Iya betul ya, Iya. Benar-benar. Namanya ibu kota provinsi itu harus wajah dari Kota Palu itu harus muncul. Kalau kita masih mau kita lihat dengan taksi sekarang ini mau dibilang mati tidak, mau hidup juga tidak. Oleh karena itu dibawa oleh Pak Wali Kota dengan program yang
di 53 program ini sebagai tanggung jawab kami di Dinas Perhubungan itu yang kami aplikasikan. Insya Allah semua ini akan supportnya ini sebetulnya sudah harus jalan, cuman terkait di dokumen pelaksanaan anggarannya saja. Tinggal Karena, itu sebenarnya tinggal ya. itu yang seharusnya kemarin itu memang harus di kami yang melaksanakan, tapi ketika kami melakukan konsultasi di BPKP bahwa memang harus di keuangan, tapi tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan itu tetap di Dinas Perhubungan. Nah, itu. Berarti tinggal tunggu anggaran dan berarti yang pertama insya Allah di akhir tahun ini saat ada perubahan akan dibuat ada penambahan dan juga akan dibuat trayeknya nih biar lebih rapi. Supaya masyarakat Palu merasa terlayani dan terlindungi. Nyaman, aman dan nyaman untuk memakai kendaraan tersebut. Benar, karena pengalaman kita dulu nih Pak ya, kalau naik angkot tidak tahu jam berapa sampai di rumah ini karena dibawa keliling putar-putar ya. Jadi memang kalau ada trayek kita jadi bisa ada estimasi waktu sekian menit nih akan sampai di rumah ya. Sedangkan posisi duduk juga kalau kita tidak kan perempuan dengan laki-laki kan kalau di dalam satu bus itu biasa kita bersampingan atau berhadapan risih Pak sehingga ya. insya Allah mungkin kami ada satu nanti khusus mungkin 2 kendaraan khusus untuk melayani ibu-ibu perempuan. Benar, karena memang juga beberapa informasi yang lagi viral ada beberapa ibu-ibu yang merasa tidak nyaman karena ada dilakukan pelecehan gitu di dalam angkot. Makanya itu jadi perhatian pemerintah Kota Palu juga ya. Dan itu harus wajib itu. Insya Allah mudah-mudahan segera ya ada bagian keuangan. Dan harus. Biar segera rilis. Sebenarnya Dinas Perhubungan udah siap nih ya. Tinggal anggarannya aja nih yang belum turun. Seharusnya sudah jalan, tapi kita geser di triwulan 4. Insya Allah semua akan berjalan karena ini memang target kami harus tercapai semua sebelum di 2024 semua proses harus tercapai. Kita doain bersama ya masyarakat Kota Palu dan ini juga tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada dukungan dari masyarakat Kota Palu juga. Inilah memang merubah mindset masyarakat ini tidak serta-merta kita merubah begitu, tapi kita harus step by step harus kita. Dan kita tidak boleh mundur. Ini kan tantangan sebetulnya, tantangan buat kita kan. Bahwa kita merubah satu wajah daerah itu harus dengan perlu edukasi, perlu pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat. Bahi ngatatapura, ayo kita sama-sama. Betul. Nanti kita akan bahas lagi, kita ke segmen selanjutnya. Baik, tadi kita sudah ngobrol banyak nih dengan Bapak Akram SOS MSI selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu mengenai 2 hal nih. Tadi yang pertama tentang Biskola. Ternyata Biskola ini alhamdulillah beberapa bulan ini tidak ada masalah kecuali satu, kebutuhan ya. Kayaknya butuh banyak unit lagi Pak ya. Itu aja masalahnya. Berarti memang di anggaran yang pertama. Terus yang kedua kita tadi juga membahas tentang angkutan umum yang insya Allah di akhir tahun akan diadakan beberapa puluh unit. Dan itu akan dikhususkan juga untuk angkutan khusus wanita. Ada juga. Dengan ada beberapa trayek jadi beberapa angkutan ini sudah punya trayek khusus agar masyarakat lebih aman dan khususnya lebih tepat waktu untuk sampai di tujuan. Dan ini permasalahannya juga cuma satu juga nih, anggaran Pak ya. Memang setiap apa yang diprogramkan itu memang sentuhannya ke anggaran. Itu yang paling utama. Nah ini mungkin dari 2 hal ini tentang angkutan umum dan juga Biskola, apa harapan Bapak nih ke masyarakat nih untuk pesan-pesan yang mungkin masyarakat Kota Palu? Makasih banyak Ibu Saskia. Harapan kami dari Dinas Perhubungan terkait dengan program yang telah kami laksanakan ini, insya Allah kami akan sukseskan. Apapun yang kami buat selaku pemerintah tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Kota Palu tidak akan mungkin bisa berhasil. Oleh karena itu harapannya ayo mari kita sama-sama. Karena ini kita punya daerah, kita punya ngata, ayo kita sama-sama. Mari kita membangun daerah kita bagaimana untuk ke depan. Minimal kita sejajar dengan daerah-daerah lain yang sudah maju di Indonesia. Amin ya, mudah-mudahan karena memang Kota Palu adalah ibu kota. Iya, wajar. Benar-benar. Dan itulah tadi obrolan kita bareng Bapak Akram SOS MSI selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palu. Nantikan obrolan selanjutnya dengan mungkin narasumber yang luar biasa juga nantinya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.